jika kamu yang memiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta. Pemilih Anies segmennya itu yang terutama adalah para milenial, kaum milenial, anak-anak remaja itulah di bawah 40 tahun. Itu yang juga sangat penting ya, dominan, atau apalagi salah satunya adalah pemilih pemula yang umur 17 gitu ya. Jadi umur 17 atau kaum milenial sebagai sebuah bagian dari bonus demografi itu tentu tidak bisa dilepaskan ya. Tidak boleh dianggap enteng, itu adalah pemilih yang memberikan sumbangan suara yang besar bagi Anies ya. Sekarang yang itu pertama. Yang kedua, kalau Anies nggak jadi presiden ya nggak apa-apa, namanya juga takdir Allah. Dulu Pak Jokowi itu banyak orang yang nggak suka, tapi takdir Allah dia jadi presiden. Ya takdir Allah berlaku, manusia menerima. Kenapa sih hidup jangan repot-repot, harus presiden itu harus Anies? Belum tentu juga Allah mengendaki, tapi kalau Anies jadi presiden, ditakdirkan Allah jadi presiden, selesai. Takdir Allah berlaku, kita menerima. Jadi jangan terlalu stres juga menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi Anies itu lewat KPK. Kalau permainan politik mengendaki Anies harus masuk penjara, ya masuk penjara, tinggal dilawan ya, dilawan dengan cara-cara yang lebih konstitusional, dengan cara pakai medsos dan lain-lain, dengan pakai jalur hukum dan lain-lain. Tapi kalau Anies kemudian selamat dari jebakan-jebakan politik di KPK, ya itulah perlindungan Allah, sama aja, sama-sama takdir Allah. Jadi nggak usah terlalu ribet yang ngurusin politik ya. Yang penting itu gimana itu kita ingatkan para politisi itu jangan suka bohong ya. Jadi sekarang kita ini 8 tahun terakhir ini kita dididik ya menjadi generasi munafik ya. Generasi munafik karena pemimpin-pemimpinnya pertama itu omongannya itu nggak bisa dipegang itu. Antara komitmen ucapannya itu A, kemudian dia putuskan dalam bentuk keputusan politik itu B. Jadi itu yang jadi masalah, persoalan bangsa kita itu bukan persoalan Anies nanti jadi presiden atau enggak, tapi persoalan ini bagaimana itu membenerin akhlak yang buruk itu, bohong itu suka jadi panduan ya, jadi panduan masyarakat sekarang. Pemimpinnya kayaknya gampang aja bohong. Dulu Muhammad Hatta itu nggak ragu-ragu mengundurkan diri jadi wakil presiden ya tanggal 1 Desember 1956 kan, dalam usia 55. Hatta itu lahirnya 02, jadi 54 tahun itu dia melepaskan jabatan sebagai wakil presiden itu biasa aja itu Hatta, karena dia ingin memberikan kesempatan terhadap Soekarno yang sudah mulai nggak beres itu. Dia ingin secara fair memberikan kesempatan Soekarno untuk menguji atau untuk melaksanakan gagasan-gagasannya itu. Dan Hatta sendiri yakin gagasan Soekarno itu, terutama Nasakom itu seperti rumah kartu ya yang dibangun di tepi pantai dan akan gampang rubuh ditinggalkan oleh pemimpinnya, oleh penggagasnya yaitu Soekarno. Mana sekarang Nasakom itu bisa dilanjutkan oleh pengikut-pengikutnya? Kan nggak bisa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Hatta itu bilang kalau orang yang kurang ilmu gampang kita menghadapi orang yang kurang ilmu, yaitu nambah ilmu orang yang kurang ilmu itu. Yang kedua, sebaliknya orang yang kurang jujur payah kita menghadapi orang yang kurang jujur itu. Itu kata Hatta di masa hidupnya Muhammad Hatta. Nah sekarang kita lihat banyak orang yang kurang jujur, baik yang atas maupun yang bawah. Pejabat-pejabat publik itu kalau ngomong banyak yang kurang jujur ya. Banyak yang koruptor itu kan karena dia kurang jujur ya. Jadi soal kurang jujur ini soal karakter, susah kita ngadapinya. Berlindung aja kepada Allah dan memperbaiki diri sendiri supaya lebih benar ucapan-ucapan itu kalau kita jadi pemimpin. Nah ini kita harapkan pemimpin-pemimpin muda itu yang muncul nanti menjadi pemimpin yang punya integritas, punya akhlak, dan punya jujur ya, punya jujur, omongannya itu jujur. Terus yang kedua, yang berikutnya hidupnya sederhana. Ini nggak beres pemimpin-pemimpin sekarang ini, hidupnya mewah, mobilnya mewah, rumahnya mewah, padahal dia ASN atau gajinya dia ya segitu, tapi kemewahannya buat apa sih hidup mewah? Yang dicontohkan oleh Islam adalah hidup sederhana. Yang selebihnya dibagikan, didistribusikan kepada orang-orang supaya hidup itu manfaat. Karena kata Rasulullah, jadilah orang yang terbaik. Apa itu orang yang terbaik? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik di dalam kehidupan ini adalah orang yang umurnya panjang,
umurnya panjang tapi dia amal-amalnya baik, memiliki satu karya-karya yang hasuna amaluh, yang terbaik ya. Bukan kemudian memperlihatkan, show up, memperlihatkan kemewahan hidupnya, rumahnya, gaya hidupnya, lifestyle-nya. Hidup Islam mengajarkan pemimpin adalah sederhana hidupnya. Ngomong sederhana, bicara sederhana, dan kalau pemimpin ngomongnya bisa dipegang satu kata dengan perbuatan. Nah, kita sekarang generasi milenial, salah satunya adalah para pemilih dari Anies Baswedan nanti itu betul-betul hidup dalam kemunafikan karena atmosfernya penuh dengan kemunafikan, dicontohkan oleh para pejabat-pejabat publik yang ada sekarang ini. Siapa? Ya tahu sendiri, ya kan. Ini sekedar mengingatkan generasi munafik yang sekarang lahir, yang diciptakan oleh para pemimpin-pemimpin itu dari setiap level, dan generasi yang penuh dengan ketidakjujuran dan ketidakadilan itu insya Allah segera berakhir dan berganti dengan masa yang baru, dengan pemimpin baru, dengan kepemimpinan baru. Dan sekarang kata para rektor atau akademisi di Universitas Gadjah Mada yang ngumpul di Gadjah Mada, sekarang terjadi krisis kepemimpinan, bukan hanya krisis politik, bukan krisis ekonomi, krisis kepemimpinan, dan itu lebih parahnya. Dan tampaknya mereka mulai bicara dari hati nurani bahwa sekarang terjadi krisis kepemimpinan, dan kita lihat, kita berharap generasi milenial yang akan menjadi pemimpin masa depan bukanlah generasi yang munafik, bukanlah generasi pembohong, tapi generasi yang jujur, yang memiliki ilmu pengetahuan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I feel like he's gonna eat and... Alright, come on. We're gonna do thumbnail. Thumbnail? Yeah. Wait.